Ingat judul video review kamera Xiaomi 13T K2G kemarin? Keren, walau masih ada tapinya. Nah, tapinya itu ditangkis dengan mudah dengan semboyan kami. Ingat harga sebelum mencela. Beda halnya dengan Xiaomi 14 ini. Full flagship, harga pasti flagship. Sebisa mungkin, tapinya itu harus minimal. Tapi, apakah benar demikian? Yo guys, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu para Mi fans yang bukan kaum dending is here. Xiaomi 14 di Indonesia telah hadir nih, resmi, dan menjadi smartphone flagship pertama Xiaomi yang menyandang status Leica. Ada branding Leica-nya yang resmi di Indonesia. Gue lagi di Bali sekarang, diajak hunting foto sama Xiaomi. Gue pikir sekalian aja nih, gue review kameranya buat kalian. Mumpung tempatnya cakep, objeknya menarik. Pertanyaan yang perlu dijawab itu simple. Xiaomi flagship berLeica, apa masih ada tapinya? Dan karena sudah terkonfirmasi oleh Xiaomi Indonesia versi Ultranya yang akan hadir di Indonesia, gue juga mau kasih lihat apa yang kalian missing. Sejauh apa antara Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra? Kita lihat. Pertama, kita ngomongin spek kamera yang dikasih dulu. Simpelnya, setupnya tuh sama persis kayak Xiaomi 14 Pro yang rilis China only dan udah pernah K2G masukin di last cam standing. Main kameranya pakai sensor OmniVision OVX9000 Light Fusion yang di pairing dengan lensa bukaan f1.6. Ultrawide-nya ISOCELL JN1. Begitu juga dengan telefoto lensa yang punya bukaan f2. Lebar nih harusnya, mantep buat di low light. Nah, telefotonya mungkin bukan periskop seperti yang lagi trending akhir-akhir ini. Cuma kalau based on analisa gue di video last cam standing, dia bisa lebih bagus pada native optical zoom-nya yaitu 3,2 kali daripada periskop yang dipadukan dengan sensor OV64B. Nanti kita lihatlah. Oh ya, semuanya nih 50 megapiksel resolusinya. Terakhir selfie-nya pakai OV32B 32 megapiksel. Masih berhubungan dengan spek, gue mau info nih ya, Xiaomi 14 bisa recording 4K 60 fps depan belakang. Goks. Kisi-kisi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, menurut gue lompatan terbesar dari flagship Xiaomi tahun ini ada di video. Nonton ya, makanya sampai habis. Cukuplah dengan spek, kita lihat hasilnya seperti apa. Pertama, sebelum mulai, gue yakin kebanyakan dari kalian udah paham soal dua mode karakter fotografi di Xiaomi yang bekerja sama dengan Leica. Leica Authentic dan Vibrant. Leica Authentic memberikan hasil dengan saturasi warna yang pas, overall image yang berkarakter khas Leica dengan vignette di pojok-pojok. Sementara Vibrant menghasilkan foto yang lebih eye-pleasing dengan warna yang komersil alias lebih saturated. Keduanya punya arah yang berbeda, mencoba memenuhi kebutuhan user di skenario yang berbeda pula. Sebagai pakem pribadi gue akan pakai Authentic ketika pengen moto estetik, moto nyeni. Dan akan balik ke Vibrant ketika buat moto sehari-hari. Yang perlu di-note adalah berbeda dengan di Xiaomi 13T yang ketika moto orang dengan mode Authentic hasilnya nggak bagus, di flagshipnya kedua mode bisa banget dipakai tanpa adanya kekurangan yang berarti. Sekalian ya, sebelum bahas hasil, gue mau kasih beberapa tips. Pertama, mainin slider exposure ketika moto di mode auto. Bukan karena kalau di point and shoot nggak bagus, tapi untuk mendapatkan efek dramatis, terutama kalau lagi moto pakai Leica Authentic dan nyari hasil yang artsy nyeni gitu. Kedua, ubah settingan metering preference di setting jadi average, jangan face. Terutama ketika moto skin tone orang Indonesia yang mayoritas sawo mateng. Ini supaya handphonenya tuh gak fokus terangin muka, melainkan set exposure berdasarkan keseluruhan scene. Ketiga, matiin adaptif telefoto di settings supaya handphonenya nggak tiba-tiba mutusin sendiri ganti lensa yang dipakai ketika detect scene terlalu gelap atau jarak dengan objek terlalu dekat. Itu aja ya tips dari gue. Yuk, kita bahas hasil-hasil fotonya. Kita bagi dua ya,
foto dan video. Sekarang kita bahas hasil fotonya dulu. Seperti kalian tahu, tantangan kamera smartphone yang sekarang ini mengandalkan computational photography bukanlah foto landscape, bukan foto benda mati lagi, atau bahkan foto binatang, melainkan foto manusia yang membutuhkan keakuratan skin tone maupun detail yang natural. Smartphone Xiaomi berLeica kalau mau tonton orang ya udah handal dari dulu. Bahkan di level premium mid-range-nya sekalipun, detail, warna, dan lain-lain tuh udah top lah. Improvementnya di Xiaomi 14 ini semakin kesini memang semakin matang processingnya, terutama soal dynamic range dan kontras. Seperti biasa ya, di K2G kita langsung aja menggunakan foto orang sebagai basis utama analisa. Gue seneng ya bikin analisa kamera kalau device-nya kayak Xiaomi 14 ini. Gak perlu banyak cincong, tinggal bilang bagus. Ini bagus ini di semua lensa, hampir semua kondisi. Di good lighting, main kameranya punya detail bagus tanpa harus over sharpening. Bener-bener mengandalkan kapabilitas sensor dan lensa. Dynamic range bagus, warna berkarakter, bisa di pose SOOC alias straight out of camera. Alias gak perlu diedit-edit lagi. Moto backlight atau bahkan di extreme backlight sekalipun tetap masih bisa dihandle dengan baik secara dynamic range-nya oleh Xiaomi 14 tanpa harus menghasilkan foto yang overprocessed. Masuk ke kondisi remang-remang sampai low light, bukaan lebar f1.6 benar-benar ngebantu sensor menyerap lebih banyak cahaya dan menghasilkan foto yang masih detail. Ngomong-ngomong soal bukaan lebar, perlu di-note ya soal yang satu ini. Sensor berukuran 1/1,31 inch dipadukan dengan f1.6 jelas akan menghasilkan gambar dengan depth of field atau titik fokus yang sempit. Jadi kalau kita moto 3 orang kayak gini misalnya, yang berada paling jauh dari kamera walau sebetulnya nggak jauh-jauh amat, bakalan mulai out of focus kalau kita fokusnya ke objek yang dekat. Itu main camera. Nah, sejak tahun lalu, lensa smartphone kamera yang paling sering gue pakai adalah telefoto. Gue tuh punya kecenderungan hobi moto portrait, alias foto objek orang. Kalian yang hobi fotografi mungkin tahu ya, portrait fotografi paling efektif ketika menggunakan lensa-lensa panjang. 50 mm itu bare minimum, 75-85 itu sweet spotnya buat gue. Itu makanya 70% dari shot yang gue ambil menggunakan Xiaomi 14 menggunakan telenya. Dan dengan bukaan lebar f2, hasil telenya sangat bisa diandalkan. Dia lulus segala parameter yang kita jadikan penilaian. Bahkan dalam kondisi pencahayaan yang tidak ideal sekalipun seperti remang-remang, backlight, itu dia perform terus secara konsisten. Perlu diketahui juga lensa telefoto di Xiaomi 14 pakai sistem floating lens di dalamnya. Ini membuat minimal focusing distance dari lensa telenya tuh bisa deket banget, cuma 10 cm. Artinya macro shot menggunakan tele yang top abis. Lagi-lagi ini pernah kita bahas sebelumnya di review Xiaomi 14 Pro dan 13 Pro tahun lalu juga ya. Dan memang menyenangkan banget hal ini dibawa ke versi non-Pro-nya. Pasti ada yang nanya nih, Xiaomi 14 yang nggak pakai periskop telefoto, apa bisa telenya ngelawan smartphone yang menggunakannya? Seperti gue bilang di komparasi Xiaomi 14 Pro versus iQOO 12 di Last Cam Battle episode pertama, ketika kita compare pada masing-masing focal length native-nya, Xiaomi menang. Di sini juga demikian. Namun kalau yang di-compare adalah hybrid zoom-nya alias zooming di atas 3,2 kali, Xiaomi 14 akan kesulitan melawan detail dari gabungan sensor besar plus periskop system. Di Xiaomi 14, gue tidak merekomendasikan kalian ngezoom lebih dari 5 kali, karena di atas itu berasa banget kekurangan detail dan noise mulai keluar. Karena sebetulnya lensa telenya itu optical zoom aslinya di 2,6 kali, bukan 3,2 kali. Dikasih di 3,2 kali itu untuk mensimulasikan lensa 75 mm aja yang orang udah familiar. Dari 2,6 kali di crop ke magnifikasi di atas 5 kali, itu udah kejauhan croppingannya. Terakhir yang kita bahas di lensa belakang adalah ultra wide-nya. Hasilnya oke. Secara detail nggak sewah dua lensa belakang lainnya, namun masih mempertahankan detail yang cukup dari berbagai kondisi pencahayaan dari bagus sampai gelap. Secara dynamic range, kontras, dan warna sih bagus-bagus saja. Ngomong-ngomong soal warna, gue apresiasi konsistensi warna antar lensanya. Kalau ada perbedaan biasanya lebih ke urusan exposure karena metering yang pasti berubah kan ya, ketika framing juga berubah. Balik ke depan, kamera selfie-nya gue suka banget. By default dia jepret di 32 megapiksel dan hasilnya bagus pakai banget, bahkan di kondisi remang-remang sekalipun. Kalau udah gelap banget pun, night mode-nya masih nolong. Top.
Oke, itu adalah pembahasan soal keempat kamera yang ada di Xiaomi 14. Overall, gue suka banget hasilnya, no complaints. Cuma kok rasanya kurang kalau cuma bahas teknis dan image quality per lensa doang. Namun, gak bahas fitur-fitur yang bisa bikin kita semakin ketagihan jepret foto dengan Xiaomi 14. Itu sebenarnya ada banyak ya, tapi gue mau ambil 2 favorit gue. Master Lens System dan Black and White Photography ala Leica. Portrait mode di Xiaomi 14 tuh kan ada 2 macam. Yang mode portrait biasa ada. Overall separasinya cukup bagus dengan image quality yang tidak terdegradasi dari autonya. Dia menggunakan keseluruhan bidang sensor lensa tele yang artinya sesuai magnifikasi 2,6 kali atau ekivalen 60 mm. Yang mode spesial juga ada, yaitu Master Lens System. Nah ini nih, Master Lens System ini sejatinya mensimulasikan 4 lensa Leica yang memang legendary. Ada 35 mm, 50 mm, 75 mm, dan 90 mm. Gak cuma focal length yang disimulasikan, namun secara karakteristik bokeh pun demikian. Yang gue sering pakai adalah 50 mm dan 75 mm. Nah, 75 mm ini yang paling sering gue pakai untuk portrait shots karena dia mensimulasikan Leica Noctilux 75 mm f1.25 yang merupakan lensa Leica dengan harga 200 jutaan. Look yang dihasilkan pun mahal cuy. Kalau ngomongin teknis sih separasinya ya kayak tadi lah ya, cukup bagus. Namun gue prefer menikmati overall looknya yang mewah banget. Kalau yang 90 mm tuh gue jarang pakai. Kurang suka aja look lensa jadul yang ada lens belumnya begitu. Hal kedua yang bisa bikin lo ketagihan jepret-jepret adalah Black and White Photography ala Leica. Ini sebetulnya adalah bagian dari 6 filter tuningan Leica yang bisa digunakan saat moto dengan semua mode fotografi di semua lensa. Cuma memang 2 mode BW ini spesial. Karena situasi gue moto kemarin sepertinya cocok dengan filter Leica BWHC, itulah yang banyak gue gunakan. Sebagai info, filter ini bisa aja di-apply setelah foto diambil via editing di galeri. Namun, gue tetap menyarankan nyalain filternya pas ngejepret supaya kita bisa melihat expose dan framing shot kita dalam keadaan udah BW di viewfinder. Lebih tepat aja. Kalau ini nih pure opinion gue, BW di Xiaomi 14 terlihat mewah, salah satunya karena dikombinasikan dengan logo lingkaran merah Leica di watermark. Selesai juga bahas fotografinya. Sekarang kita masuk ke video, dimana menurut gue ini adalah improvement paling asik dari Xiaomi 14. Let's go! Xiaomi 14 bisa recording video 8K 24 fps di kamera utama. Stabil, bagus, cuma ya 24 fps aja. Kalau timeline kalian memang 24 fps cinematic gitu sih nggak apa-apa. Kalau 30 fps ya problem. Yang penting adalah Xiaomi 14 ini bisa record 4K 60 fps di semua lensa, yang berarti including ultrawide, tele, dan juga selfie. Yes, selfie-nya bisa 4K 60 fps. Dan semua ini bukan hanya bisa loh ya, bisa dan hasilnya bagus, stabil, image quality-nya top, dynamic range luas, dan warna berkarakter ngikutin karakter fotografinya tadi. Yang penting juga adalah secara bitrate juga tidak naik turun. Bahkan di kondisi remang pun recording di 4K 30 fps masih ngangkat, setidaknya di kamera utama dan tele yang punya bukaan cukup lebar. Kalau ultrawide yang bukaan f2.2 sih udah mulai noisy. Oh ya, Xiaomi 14 bisa gonta-ganti antara 3 lensa belakangnya pada settingan 4K 30 fps. Lalu buat kalian yang berminat grading di post production bisa shooting lock ya di 10 bit 4K 30 fps pada mode Pro. Kita dikasih warna yang cukup flat dengan latitude yang luas supaya punya fleksibilitas ketika di grading. Nice banget ini, terutama ketika dikombin dengan full control yang didapatkan pada Pro Mode. Bisa banget lah buat konten video yang lebih niat dan lebih serius. Yang perlu diapresiasi juga adalah sound recordingnya. Mic-nya bagus banget ya, dengerin nih. Sekalian lihat tes video recording yang menggunakan movie mode, yang sejatinya adalah cinematic video pada resolusi 1080p di 24 fps dengan simulated bokeh ala film gitu. Gile nih, gue lagi ada di desa Tenganan, suatu desa di Bali yang kehidupannya tuh bener-bener masih tradisional banget. Di sini gue dikasih kesempatan moto-moto hal-hal yang mungkin kalau gue nggak diajak ke sini, gue nggak akan kesini gitu sendiri gitu. Tapi ini gok sih, bener-bener banyak banget
objek-objek foto yang menarik gitu, bener-bener mengcapture traditional culture-nya Bali. Wah, top abis. Ini semua di foto ya pakai Xiaomi 14. Gue nge-record ini pun sekarang pakai Xiaomi 14. Kamera depan 4K 60. Bagus ya videonya. Asik kan videonya? Goks gak nih Xiaomi 14 kameranya? Menurut gue hampir sempurna ya untuk sebuah flagship tier entry tahun ini. Flagship yang tanpa embel-embel Pro, Ultra, atau Plus. Kenapa hampir? Karena memang ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui berdasarkan experience gue menggunakan kameranya. Pertama, soal suhu. Kalau dipakai foto-foto atau video di kondisi normal tuh sebenarnya suhunya aman-aman aja. Cuma kemarin pas di Bali itu dapat beberapa kali cuaca yang cukup panas dan lembab. Lalu handphone ikutan panas. Perlu dicatat, ini bukan ketika kita ambil 1 atau 2 foto doang. Ini ngaruhnya kalau banyak ambil foto atau video dalam waktu yang singkat. Sebagai gambaran, di foto hunting kemarin itu gue ngambil 700-an lebih foto dan hampir 80 video. Kebayang dong heavy use-nya kayak apa? Akibatnya apa? Sempet pas kondisi begitu stabilisasi di movie mode sempet gue lihat gak jalan. Lalu sempet juga processing foto jadi lari. Karena ini pula lah, gue sempet juga mengalami kondensasi di lensa. Di dalam bodi HP panas, lalu ada hembusan angin di luar, ngembun lah dia. Cuma ya nggak worry, hanya perlu gue istirahatin 1 menit, lalu udah normal lagi, udah nggak ngembun. Sempet gue mikir ya, apakah mungkin seal IP ratingnya yang bermasalah? Ternyata enggak, gue ngambil foto dalam kolam ikan, aman-aman aja. Hal-hal lain yang berhubungan dengan experience kamera yang bisa gue share, ketika gue pakai normal dengan baterai 4610 mAh-nya, gue bisa dapat kurang lebih 5,5 jam SOT. Tapi pas gue gas foto dan video kemarin di outdoor, paling dapat 4-5 jam aja. Ini sih yang recorded itu 2,5 jam SOT, sisanya 49%. Lalu karena foto hunting gue masih lanjut, kemarin gue charge lagi dengan charger 90 wattnya tuh cepet banget fullnya. Dari kosong sampai full dia cuma butuh waktu kurang lebih 35 menit. Lanjut soal screen. Walau screennya terang, tapi kan ya 3000 nits yang ada di spec sheet itu sebetulnya kan peak brightness ketika play konten HDR. Jadi ya nggak terlalu ngaruh ketika kita recording foto maupun video. Tapi ya overall tetap terang kok. Melihat viewfinder under sunlight tuh aman. Perlu dino tapi ya, terangnya itu di awal. Kalau kita gas terus-terusan foto dan video, dia akan tetap meredup ketika handphonenya panas. Terakhir, soal size. Gue merasa lebih lincah dan fleksibel aja ya moto dengan smartphone dengan size seperti Xiaomi 14 begini. Nggak super gede sampai kesulitan handling dengan 1 tangan, namun juga tidak kekecilan sampai susah lihat framingan. Pas pokoknya. Oh ya, ada satu pertanyaan di intro tadi yang belum gue jawab. Seperti kalian tahu, Xiaomi 14 hadir resmi di Indonesia sendirian, tidak ditemani ultra premium flagshipnya, yaitu Xiaomi 14 Ultra. Kenapa bang? Analisa gue, karena urusan pemenuhan TKDN harganya jadi nggak masuk hitungannya. Pernah gue bahas kok soal hal ini di video Xiaomi 13T Pro secara detail. Tonton deh. Anyway, gue kan udah officially menjadikan Xiaomi 14 Ultra unit global sebagai daily driver gue. Gue mau share nih, apakah Xiaomi 14 biasa kalah jauh dari Xiaomi 14 Ultra? Sebenarnya nggak sejauh itu ya. Pada main kamera bagusan 14 Ultra jelas, sensornya lebih besar, lebih baru pula. Tapi ya sebenarnya tipis banget sih bedanya soal detail dan lain-lain. Keduanya juga punya karakter warna tuningan Leica yang kental. Lalu secara teknis lain mirip banget dari dynamic range, kontras, masih senada. Bahkan di beberapa case seperti extreme backlight, gue melihat malah lebih natural di 14 biasa. Mungkin efek udah dapat berkali-kali software update sejak rilis China November lalu. Lalu telefoto 3,2x-nya juga beda tipis lah ya. Perbedaan utama keduanya sebenarnya lebih soal lensa telefoto kedua, di mana Xiaomi 14 Ultra punya periskop tambahan 5 kali. Jadi kalau ditanya di mana perbedaan keduanya dengan harga yang terpaut 6-7 juta kalau berpatokan dengan harga di luar negeri, itu sebenarnya translated ke extra telephoto lens, variable aperture di main sensor, dan beberapa fitur kamera lain. Serta ya tentunya ada spek di luar kamera lainnya. Namun overall camera experience-nya menurut gue kalian nggak missing much. Alright, itu adalah Xiaomi 14. Soal kamera, gue gak ada komplain. In fact, gue suka banget hasil kameranya. Foto di berbagai kondisi, hasilnya top. Gak cuma foto, video pun kali ini difokuskan di Xiaomi 14.
itu sesuai banget ya dengan konten modern yang mayoritas udah berbasiskan video. All in all, gue rekomen Xiaomi 14. Karena untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, untuk urusan kamera, Xiaomi 14 adalah smartphone kamera yang hampir tidak ada tapinya. Bahkan overall bisa gue bilang kamera smartphone vanilla tier flagship terbaik sampai saat ini. Maksudnya adalah yang bukan Pro maupun Ultra. Tinggal harganya nih, berapa coba? Nah, sampai video ini dibuat, gue jujur belum tahu harganya. Nah, kalau di luar itu sekitaran 11,5 sampai 12 juta. Tapi let's see nanti harganya di Indonesia berapa. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.